Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, pada hari ini 12 Agustus 2022 kita boleh diberi kesempatan untuk terus dapat menyenangkan hati Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk dapat mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau pada saat ini kami rindu lebih dalam lagi untuk mendengar firman-Mu, kuduskan setiap kami, urapi kami, layakkan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengar renungan firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami, memberikan kami pengertian, pencerahan, bahkan kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, memenuhi kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Nah saudaraku, firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 111. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan ini. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat saudara semua. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Saudaraku, saat pagi hari Tuhan sudah membangunkan kita dengan kesehatan yang baik, memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengar renungan ini, dan kita percaya kita akan memulai seluruh aktivitas kita dengan memuliakan nama Tuhan. Saudara, hampir semua proses yang kita alami di dalam dunia ini tidak singkat, di mana kita perlu untuk saling mengenal lebih jauh terlebih dahulu agar kita sampai kepada sebuah tahapan persahabatan yang erat. Dan saudaraku, persahabatan ini menjadi erat setelah kita bertemu muka secara langsung. Dan kita boleh mengenal secara lebih dekat lagi. Seperti pepatah yang mengatakan, to know is to love.
atau dengan bahasa kita sehari-hari, tak kenal maka tak sayang. Semakin dalam kita mengenal seseorang secara pribadi, maka kita bisa semakin percaya kepada mereka. Dan di dalam kehidupan kita, di dalam perkenalan awal membutuhkan proses. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Dan apapun jenis proses yang kita lewati, tanpa mengenal dengan baik, pasti sulit bagi kita untuk percaya. Demikian juga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bagaimana kita mengaku mencintai Tuhan apabila kita tidak mengenalnya secara dekat? Lalu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan jika kita tidak mengetahui firman-Nya? Sejauh mana kita mengenal Tuhan akan menentukan seberapa besar tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, apabila kita belum mengenal Tuhan secara benar, mungkin kita akan mengalami paranoid. Bukannya percaya kepada Tuhan, tetapi malah lebih mudah menyerah kepada ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui pikiran. Masalah mungkin menjadi terlihat jauh lebih besar dibandingkan kuasa yang dimiliki Tuhan, sehingga segala-galanya hanya dipandang dari segi jumlah harta, popularitas, atau bahkan jabatan dan pengalaman. Saudaraku, bagian dari proses mengenal Tuhan dapat dilakukan dengan secara langsung fisik maupun juga melalui pendengaran perkataan orang ataupun sering berkomunikasi dengan orang tersebut, atau bahkan kita juga dapat mengenalnya secara pribadi, memahaminya melalui karakter, hobi, kesukaan dari orang tersebut. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan terus boleh mengalami proses seperti yang dialami oleh kesaksian pemazmur. Ia boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan orang-orang benar, merasakan dan melihat perbuatan Allah yang memberkati umatnya di dalam kehidupan mereka, dan juga dapat merasakan apa yang dilihat oleh pemazmur. Bahkan ia dapat mengagungkan segala karya dan kesetiaan Tuhan melalui sukacita dan kekagumannya kepada Tuhan, pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Saudaraku, dan saat ini kita bisa mengenal dekat kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Alkitab mencatat begitu banyak keterangan, kesaksian melalui kebenaran firman Tuhan. Seperti juga kita belajar melalui Mazmur 23. Di sana juga Daud menunjukkan seperti apa dia mengenal Tuhan. Dan demikian juga kita, saudaraku. Dan kita boleh mampu mengenal Tuhan mendalam, lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui mengenal pribadi Tuhan, kita akan mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami langsung bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Saudara, untuk menjadi orang yang takut akan Allah, mari kita menjaga perilaku kita hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus menjauhkan diri dari dosa dan setiap perbuatan-perbuatan kekerasan dan perseteruan. Kita bersyukur untuk setiap nafas yang kita boleh rasakan. Kita mengalami berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Kita merasakan pertolongan Tuhan setiap hari. Dan kita bersyukur karena kekuatan untuk dapat menghadapi setiap apa yang kita hadapi setiap hari. Saudara, jangan berhenti hanya percaya sebatas bibir saja. Mulailah hari ini untuk mengenal pribadi Allah lebih jauh lagi, sehingga kita dapat mengenal
Tuhan dengan iman yang teguh, bertumbuh semakin besar dan percaya kepadanya, dan menerima penyertaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Marilah kita hidup takut akan Tuhan dengan mengenal Dia semakin lebih dalam lagi dan cinta kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada kita dengar pada hari ini, saudaraku. Kita bersyukur melalui proses pengenalan kita akan Tuhan akan membawa kita lebih lagi semakin intim, semakin kita menyerahkan, mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau yang meneguhkan firman-Mu di dalam kami. Hati kami bersyukur Engkau yang memberikan kami pengertian, penerangan atas firman-Mu. Karena firman Tuhanlah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. God bless you all.